Apakah saya puas dengan Coach Sintayong? Puas. Bahwa sudah ada kesepakatan kontrak saya dan Coach Sintayong sampai Juni dengan 2 parameter untuk perpanjangan lebih panjang lagi sampai 2027, yaitu apa? Meloloskan tim Indonesia senior ke 16 besar. Kedua, meloloskan tim U23 kita ke 8 besar. Itu kesepakatannya. 24 Sama kalau ditanya Pak Erik cari nggak alternatif pelatih pengganti Sintayong? Nggak ada, karena sepakatannya itu. Dan kalau terjadi, automatically kita bicara sampai 2027. Apakah saya puas dengan Coach Sintayong? Puas. Tapi kan saya dididik selama ini sebagai profesional, nggak boleh pakai perasaan. Walaupun saya sayang sama Coach Sintayong, ya saya harus punya target. Halo Sobat Bola, jumpa lagi bersama Bola Wave Indonesia, sumber terpercaya untuk berita terkini seputar sepak bola, khususnya sepak bola tanah air. Mohon untuk tidak lupa subscribe, tonton hingga selesai, like dan komen, dan tetap terhubung dengan informasi bola yang tak kalah seru di episode-episode selanjutnya. Kita mulai dari berita pertama. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, diwawancarai oleh media Korea Selatan, Jung Ang Ilbo, seputar kiprahnya di Piala Asia 2023 hingga perihal masa depannya yang masih abu-abu. Shin Tae-yong dimintai respons terkait banyaknya supporter Timnas Indonesia yang mendesak PSSI untuk memperpanjang kontraknya yang bakal habis dalam hitungan bulan atau pada Juni 2024. Saya masih menjadi pelatih Timnas Indonesia. Saat ini, saya hanya berpikir untuk melaju ke final kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tutur Shin Tae-yong. Kami bisa meraih hasil di Piala Asia 2023 berkat kepercayaan dan dukungan untuk semua orang, mulai dari Presiden RI, Jokowi, PSSI, para pemain, dan penggemar, imbuh Shin Tae-yong. Agenda selanjutnya untuk Shin Tae-yong adalah memimpin Timnas Indonesia dalam lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F pada Maret dan Juni 2024. PSSI mengejar waktu agar proses naturalisasi 4 pemain keturunan Indonesia bisa cepat selesai pada Maret 2024. Kami usahakan prosesnya agar keempat pemain keturunan lainnya bisa cepat bermain membela Timnas Indonesia saat melawan Vietnam, kata Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, kepada awak media. Amali menambahkan, bahwa sampai saat ini PSSI masih fokus menyelesaikan proses naturalisasi keempat pemain itu. Dari keempat nama itu, seluruhnya sudah melakukan proses administrasi, namun statusnya berbeda-beda. Salah satunya Nathan Choe yang sebenarnya sudah dipanggil untuk menjalani proses sumpah WNI. Sayangnya, mantan pemain Swansea City itu belum ada waktu untuk datang ke Indonesia untuk pengambilan sumpah. Lanjut Amali, PSSI mengatakan sampai saat ini masih belum ada lagi pemain keturunan yang dididik untuk membela Timnas Indonesia. Ia mengakui bahwa jumlah pemain berkualitas untuk membela Timnas Indonesia masih jauh dari harapan. Belum ketemu saja untuk pemain keturunan baru. Tapi kalau ditanya masih kurang, ya kurang. Sementara itu Erick Thohir menambahkan, sebelum itu saya mau mengatakan, saya tidak pernah membedakan pemain naturalisasi atau bukan. Yang penting pemain naturalisasi itu mau bergabung dan punya target yang sama dengan Timnas Indonesia, ucap Erick Thohir. Kami sekarang masih menunggu Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen. Ragnar ini keponakan dari Jauhari Oratmangoen, Dubes RI untuk Tiongkok, kata Erick Thohir. Nathan Choeaon juga kami masih tunggu dan dia bisa masuk ke Timnas Indonesia U23. Kalau Tom Haye dan Oratmangoen, kami berharap mereka bisa bermain saat kualifikasi Piala Dunia 2026 di Maret nanti, tutupnya. Erick Thohir pun berbicara terkait ucapan ST. Beliau pun bersepakat secara profesional untuk bisa meloloskan Timnas U23 ke 8 besar Piala Asia nanti. Kalau berhasil lolos, otomatis kontraknya diperpanjang sampai 2027, tambahnya. Kalau dibilang puas, saya puas. Tapi saya dididik sebagai profesional dan tidak boleh memakai perasaan. Walaupun sayang dengan ST, saya juga diberikan target yang besar dari masyarakat bola Indonesia, tegasnya. Terkait wajib lolos ke 8 besar Piala Asia U23, Erick Thohir menilai hal tersebut bukan sesuatu yang ambisius dan menjadi beban untuk ST. Namanya juga mencobakan,
Waktu Piala Asia kemarin, ada 11 pemain yang bisa bermain di Timnas U23, ucapnya. Kita harus berani. Kalau ada yang bilang, kita di peringkat sekian, melawan peringkat lebih tinggi pasti kalah, saya tidak terima. Jangan main bola, tutupnya. Dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua, Timnas Indonesia tergabung di grup F bersama Filipina, Vietnam, dan Irak. Dari klasemen sementara, tim Garuda yang baru mendapat 1 poin masih menghuni dasar klasemen. Irak masih menjadi pemuncak klasemen di matchday kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 ini dengan mengantongi 6 poin. Posisi kedua ditempati oleh Vietnam dengan 3 poin, sementara poin Filipina sama dengan Indonesia yakni 1 poin. Pertandingan selanjutnya yang diperkirakan akan digelar pada 21 Maret mendatang, Timnas Indonesia harus menghadapi Vietnam di kandang. Dilanjutkan tanggal 26 Maret di kandang Vietnam. Jalan untuk lolos babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 masihlah terbuka lebar untuk Indonesia jika mampu tampil konsisten di laga-laga berikutnya. Mengingat dalam 4 laga sisa ini, Indonesia akan melakoni 3 laga kandang dan 1 laga tandang. Terlebih pada Maret 2024 mendatang, Indonesia kemungkinan akan mendatangkan beberapa amunisi baru, seperti Tom Haye dan Nathan Choi, SC Heerenveen, Jay Itzes, Venezia, Martin Paes, FC Dallas, dan Ragnar Oratmangoen, Fortuna Sittard. Laga kandang menghadapi Vietnam ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh Shin Tae-yong jika ingin mempertahankan asa untuk lolos ke putaran selanjutnya. Jika Timnas Indonesia mampu menang dalam 2 laga beruntun menghadapi Vietnam, maka jalan mereka ke babak 3 akan semakin mulus karena hanya harus memetik 1 kemenangan lagi. Hal yang sama juga berlaku jika Timnas Indonesia meraih 4 poin, sekali menang sekali imbang, dalam 2 laga melawan Vietnam. Dengan catatan Vietnam harus kalah dari Irak di laga selanjutnya. Namun, jika Timnas Indonesia imbang dalam 2 laga tersebut dan hanya mendapat 2 poin, maka jalan Indonesia ke babak 3 kualifikasi akan semakin sulit. Karena harus menang dalam 2 laga selanjutnya dan berharap Vietnam tak memetik kemenangan di laga selanjutnya. Hal terburuk adalah jika Timnas Indonesia harus kalah dalam 2 laga berturut-turut dari Vietnam. Ini akan membuat peluang untuk lolos rasa mustahil bagi Merah Putih. Itulah hitung-hitungan Timnas Indonesia untuk lolos ke babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski kini Indonesia berada di dasar klasemen, perjalanan masihlah sangat panjang dan belum bisa ditentukan tim mana yang akan lolos ke babak selanjutnya karena bisa saja akan terjadi kejutan tak terduga di beberapa laga. Keberadaan sosok Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI membuat Zainuddin Amali merasa yakin Timnas Indonesia U23 bisa memanggil para pemain yang berkarier di luar negeri untuk ajang Piala Asia U23 2024 nanti. Timnas Indonesia U23, yang dipimpin Shin Tae-yong, bakal berkancah di Piala Asia U23 2024 pada 15 April, 3 Mei 2024. Tim berjulukan Garuda Muda itu tergabung dalam Grup A. Grup A, yang notabene grup berat tersebut, diisi oleh Timnas Indonesia U23, tuan rumah Timnas Qatar U23, Timnas Australia U23, dan Timnas Yordania U23. Timnas Indonesia U23 berpeluang dibela 6 pemain abroad alumni Timnas senior di Piala Asia 2023 Qatar yang masih berusia di bawah 23 tahun. Keenamnya adalah Justin Hubner yang berumur 20 tahun, Ivar Jenner 20 tahun, Pratama Arhan 22 tahun, Rafael Struijk 20 tahun, Marcelino Ferdinand 19 tahun, dan Elkan Bagot 21 tahun. Namun, pemanggilan ke-6 pemain itu ke Timnas Indonesia U23 bisa saja enggan disetujui klub masing-masing. Sebab, Piala Asia U23 2024 tidak masuk kalender FIFA. Lantas, bagaimana rencana PSSI untuk mengantisipasi itu? Amali mengatakan bahwa Ketua PSSI, Erick Thohir, telah membuka pembicaraan dengan klub-klub luar negeri. Amali mencontohkan lobi-lobi Erick Thohir terhadap klub luar negeri seperti ketika berdiplomasi dengan Direktur Teknik Ipswich Town, klub Elkan Bagot, di Doha, Qatar, sewaktu Piala Asia 2023. Untuk klub di luar negeri, Ketua PSSI sedang berkomunikasi dengan klubnya. Sudah dilakukan. Di Doha, Ketua PSSI sempat ngobrol dengan Elkan Bagot dan Direktur Teknik Ipswich Town. Bagaimana caranya, akan dikomunikasikan, tutur Amali.
Amali percaya penuh terhadap Erick Thohir dapat menemukan jalan terbaik untuk pemain Abroad membela timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 mengingat rekam jejaknya sebagai mantan Presiden Inter Milan. Saya optimistis dengan komunikasi yang baik dari Ketua PSSI, pasti dilepas. Mudah-mudahan bisa. Bukan karena dia Ketua PSSI, tapi dia mantan Presiden Inter Milan dan komunikasinya luar biasa, ucap Amali.